perayaan Ekaristi mengenang peristiwa perjamuan malam terakhir bersama murid-muridmu. Semoga perayaan ini membawa rahmat bagi kami, terutama umatmu yang berkumpul di bawah paroki Tritunggal Maha Kudus ini. Engkau kami puji ini dan sepanjang segala masa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, pada malam perjamuan itu Yesus menunjukkan kepada para murid, inilah tubuhku, inilah darah. Kita awal bisa kudus ini kita mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa-dosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya dalam perbuatan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tiada yang lebih membahagiakan selain tinggal di dalam rumahmu dan hidup dalam kasih-Mu. Putramu telah menganugerahi kami tubuh dan darahnya sebagai sumber kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, sebab pada hari ini kami diundang dan diperbolehkan untuk menyambut tubuh dan darah putramu dalam perjamuan Ekaristi Kudus. Semoga kenangan mulia akan sengsara, wafat dan kebangkitan tetap hidup dalam hati dan pikiran kami di saat kami mengelilingi meja altar-Mu, sehingga kami sungguh menjadi sahabat-sahabat putramu dan boleh mengajak banyak orang untuk datang dan hidup bersamamu, Bapa kami satu-satunya, kini dan selama-lamanya. Amin. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Kejadian. Pada suatu ketika Melkisedek, Raja Salem, mempersembahkan roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semua jarangan. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah
ku buat menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kuasamu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Berkuasalah engkau di antara musuhmu. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Engkau belajar di atas gunung yang suci sejak hari kelahiranmu. Sejak dalam kandungan, sejak fajar masa mudamu, Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuterima dari Tuhan, kuteruskan kepadamu, yakni bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, mengambil roti dan mengucap syukur, lalu membagi-bagi roti itu seraya bersabda, "Inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Lakukanlah ini dan kenangkanlah aku." Demikian pula, Ia mengambil piala sesudah makan, lalu bersabda, "Inilah piala perjanjian baru yang diikat dalam darahku. Setiap kali kamu minum ini, lakukanlah dan kenangkanlah aku. Sebab setiap kali kamu makan roti itu dan minum dari piala itu, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas.
Pada suatu ketika Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah dan menyembuhkan banyak orang sakit. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan ke kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi memberi makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Sisa-sisa roti yang dikumpulkan itu sebanyak 12 bakul. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena itu Ekaristi Kudus merupakan kenangan luhur yang diwariskan Yesus kepada kita semua yang percaya Dia di dalam gereja disebut sebagai jantung kehidupan. Ekaristi Maha Kudus sebagai perayaan, karena setiap kali ada perayaan, sebagai orang Katolik kita akan menghadirinya dan menghadirkan diri selayak mungkin, sepantas mungkin dalam hal pakaian, hati, dan kebersihan diri secara sosial. Setiap perayaan juga memiliki maksud dan tujuan, dan perayaan menjadi semakin meriah ketika yang hadir adalah orang-orang penting dan orang-orang terkenal dalam kehidupan bersama. Maka Ekaristi Maha Kudus menjadi perayaan yang meriah karena yang hadir adalah Yesus sendiri, dan kita berjumpa dengan Tuhan yang mulia. Kita diharapkan untuk menjaga, menghormati tubuh dan darah Kristus yang kita terima dengan baik, menata hidup kita menjadi baik dan pantas di hadapan Tuhan dan sesama kita.